hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom saudara dan saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi. Damai sejahtera Tuhan menyertai Anda walaupun di mana Anda berada. Selamat datang ke kebaktian online kita pada minggu ini. Seperti yang kita tahu, minggu ini merupakan minggu kelima kita menjalankan ibadah secara online ataupun di atas talian ini. Walaupun begitu saudara dan saudari, saya berharap agar kita masih bersemangat, berkobar-kobar untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Walaupun bukan secara face to face, tapi saya berharap agar aura dia masih seperti face to face. Amen. Sebelum kita memulakan sesi pujian dan penyembahan kita, saya ingin berkongsi dengan kita semua satu firman Tuhan dari Mazmur bab 45 ayat yang kedua yang berbunyi, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku." Amin saudara. Saudara dan saudari, seperti yang kita tahu, banyak perkara yang berlaku di musim pandemik ini. Antaranya adalah keadaan ekonomi negara kita yang kian merundum, yang merosot. Dan keadaan ini telah menyebabkan banyak bisnes-bisnes kecil terpaksa gulung tikar. Bahkan syarikat-syarikat besar sekalipun terpaksa menjalankan satu pelan seperti VSS ataupun PIP, iaitu pelan mengurangkan jumlah pekerja mereka. Dan keadaan ini saudara telah menyebabkan banyak rakyat kita kehilangan sumber pendapatan, kehilangan pekerjaan. Bahkan student-student yang habis graduate tidak dapat bekerja secara tetap kerana tiada peluang pekerjaan buat masa ini. Keadaan ini saudara telah menyebabkan banyak rakyat kita, bahkan saudara-saudari kita yang dalam seiman, mengalami keadaan stres, tertekan. Bahkan ada yang tidak tahu apa yang berlaku dengan masa depan mereka. Namun begitu saudara, bagi kita yang percaya, bila kita renung kembali firman Tuhan tadi, kita yakin Tuhan kita tidak pernah meninggal kita. Walaupun kita berasa depressed, walaupun kita berasa tertekan di masa pandemik ini, walaupun seberat mana permasalahan kita di waktu ini, di saat ini, kita yakin Tuhan kita tak pernah meninggalkan kita kerana Dia penolong kita yang setia. Dia Tuhan yang setia, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Dan bila kita fikirkan kembali, ini merupakan the matter of faith. Itu kita punya iman. Walaupun ada kadang-kadang seakan Dia tidak mendengar, tapi kita yakin Dia mendengar kita. Tapi jawapan Dia mungkin mengambil masa. Hanya
iman kita, saudara dan saudari. Oke, saudara-saudari, kita akan meneruskan pujian dan penyembahan kita. Jadi, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya akan membawa kita dalam doa. Mari kita sama-sama menutup mata dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Bapa, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, terpujilah nama Engkau, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sentiasa bersama-sama dengan kami, penolong kami yang setia. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih Engkau karena kami dapat berkumpul pada pagi ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin membuka hati kami ingin menyiapkan diri kami untuk memuji Engkau. Kami ingin membawa sembah kami Tuhan Yesus, karena Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan Tuhan Yesus. Engkau layak diagungkan di seluruh bumi dan di surga ya Tuhan Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan semua di tangan Engkau Tuhan, dan kami kami angkat doa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini, yaitu minggu yang kelima. Mari saudara, kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
sejauh dari timur itu, dari barat ya Tuhan. Kau melemparkan dosa kami ya Tuhan. Kau menjauhkan ya Tuhan daripada kami pelanggaran ya Tuhan. Oh haleluya Bapa. Tiada kami ingat lagi ya Tuhan segala pelanggaran kami ya Tuhan. Segala kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Untuk kasih setia Engkau ya Tuhan. Oh haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau menghitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
Engkaulah Tuhan yang setia yang di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami berharap ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, hatiku percaya ya Tuhan, hatiku percaya ya Tuhan. Atas segalanya ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Walau apapun yang kami hadapi pada saat ini ya Tuhan Yesus, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan ya Tuhan Yesus. Tidak akan kami gentar ya Tuhan Yesus, karena Engkau senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Tidak akan kami takut ya Tuhan. Engkau ada ya Tuhan Yesus, beserta kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Allah satu-satunya ya Tuhan Yesus. Satu-satunya yang andalkan.
hidupkan sungai alirannya ya Tuhan Yesus yang haus dan air ya Tuhan. Oh haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Ya Tuhan saya berdoa ya Tuhan Yesus. Setiap orang ya Tuhan Yesus. Saya percaya ya Tuhan Yesus. Bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Yang risau yang merasa nyanyi Tuhan Yesus akan bertenang ya Tuhan Yesus. Akan terus percaya kepada Engkau ya Tuhan. Akan terus percaya kepada rancangan Engkau ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Yang binar-binar Engkau ya Tuhan. Ya. Setiap yang sakit pasti sembuh. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah sumber harapan bagi kami. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Bina kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami mendengar firman Kau ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi ya Tuhan Yesus. Kau berikanlah kami hikmat. Kau berikanlah kami kebiasaan ya Tuhan Yesus. Untuk kami mengerti firman Kau ya Tuhan Yesus. Agar kami tetap haus dengan firman Kau ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Karena kami mengenal, kami percaya ya Tuhan. Di dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus, tiada yang mustahil ya Tuhan. Ya Tuhan, semuanya ya Tuhan Yesus. Dengan apa yang kami lakukan ya Tuhan Yesus, baik dalam segi pekerjaan kami ya Tuhan Yesus, pembelajaran kami ya Tuhan Yesus, dan segalanya ya Tuhan yang kami lakukan ya Tuhan Yesus, kami serahkan segalanya ke tangan Engkau ya Bapa. Oh haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Semuanya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan mengatakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Salam dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama kita dalam baktian hari Minggu ini. Tajuk yang saya akan kongsikan pada pagi ini ialah berbuah. Saya akan baca dari petikan yang dalam buku Markus 11 bab 11 mulai daripada ayat 12 hingga 14 yang menceritakan satu peristiwa yang dihadapi oleh Yesus Kristus. Mari kita baca dari petikan itu. Markus 11 mulai daripada ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara dan saudari, tentu banyak kali kita sudah dengar saksian daripada peristiwa ini. Tuhan Yesus sering kali menggunakan bahan-bahan semula jadi, termasuk binatang, dalam pengajarannya untuk mengajar murid-muridnya. Dan pada peristiwa ini, dia menggunakan pohon ara. Dalam peristiwa ini, mengatakan Yesus berasa lapar. Semasa mereka meninggalkan Betania, Yesus melihat pohon ara itu berdaun. Tetapi bila dia mendekati pohon itu untuk melihat sama ada buah padanya, dia tidak mendapat apa-apa pun selain daripada daun. Selepas itu, dia mengutuk, dia sumpah pokok ara itu. Dan kita tahu dalam peristiwa itu, kalau kita baca teruskan sehingga ayat 20, kita tahu dalam cerita itu, dalam peristiwa itu, pada keesokan hari, waktu Yesus dan murid-muridnya lewat melalui tempat itu, mereka melihat pohon ara itu yang telah disumpah, yang telah dikutuk oleh Yesus itu sudah mati sampai akar-akarnya. Maksudnya, lepas dia sumpah, sebab tidak ada buah, waktu Yesus melalui tempat itu dan tidak terdapat buah-buah dari buahnya, dari ara itu, dia sumpah. Dia katakan, jangan lagi seseorang pun akan makan buahnya selama-lamanya. Dan kita tahu, waktu kita baca dalam Bible, dalam petikan ayat 20 mengatakan pokok ara itu mati sehingga akarnya. Baik, pagi ini, saudara dan saudari-saudari, tiga perkara yang saya mau sentuh berkenaan peristiwa ini, khususnya berkaitan dengan pokok ataupun pohon ara ini.
Perkara yang pertama ialah pokok yang berdaun banyak. Perkara yang kedua, saya akan sentuhkan tentang pokok tidak ada buah. Dan ketiga, ialah tidak lain daripada pokok itu mati. Jadi saudara-saudara dan saudari-saudari, tiga perkara ini yang ingin saya kongsikan pagi ini, supaya kita akan berhati-hati, berwaspada dalam kita punya perjalanan, khususnya dalam mengikut lepas kita terima Tuhan Yesus, waktu kita ikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi tiga perkara ini yang akan saya sentuh. Mari kita tengok perkara yang pertama, pokok berdaun banyak. Mengikut kajian pertanian, kalau sesebuah pokok ataupun pohon mempunyai banyak daun, ini menunjukkan bahawa pokok tersebut sedang menerima banyak nitrogen. Pendek kata, maksudnya pokok ini cukup banyaknya, bajanya, ataupun terlalu banyak. Pokok itu menerima terlalu banyak baja. Kalau sebuah pokok itu, kalau nampaknya di luar banyak daun, khususnya hijau, dan nampaknya cantik, pokok itu boleh katakan terlalu subur. Satu kesannya ialah kalau pokok itu terlalu subur atau kita menaruh terlalu banyak baja, pokok itu akan menghasilkan semakin banyak daun dan tidak akan berbuah ataupun berbuah sedikit. Ini adalah satu kajian. Jadi bila kita lihat sesebuah pokok itu penuh dengan daunnya cantik dan hijau sekali, jadi bermaknanya tempat itu terlalu subur, ataupun pertanian ataupun sesiapa tuan punya menaruhkan terlalu banyak baja. Dan satu daripada kesannya ialah pokok itu akan terus secara otomatik, dia akan terus berdaun dengan banyak dan tidak akan berbuah ataupun berbuah sedikit. Pokok yang tidak berbuah tidak berguna. Sebab bila kita tanam pokok, khususnya buah-buahan, pokok buah-buahan, yang kita tunggu-tunggukan ialah buahnya. Tanpa buah, pokok itu tidak berguna. Begitu juga kemajuan kerohanian kita boleh dibandingkan seperti menanam pokok buah-buahan. Selepas kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kerohanian kita akan tumbuh. Tuhan telah menjanjikan, sebab waktu kita sudah terima Tuhan Yesus Kristus, waktu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu bukan hanya kita diselamatkan, tetapi firman Tuhan mengatakan Roh Kudus Tuhan itu diam dalam tubuh kita. Jadi ini yang dijanjikan oleh Tuhan,
waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kita diselamatkan, tetapi Tuhan sudah janji bahwa kita punya hidup akan terus maju. Hidup kerohanian kita terus akan bertingkat. Ini saya teringat firman Tuhan, petikan Tuhan, firman Tuhan yang terkandung di dalam 2 Korintus pasal 3 bab 3 ayat 18 yang berbunyi begini. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang ada roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ataupun kita akan diubah, tuh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan ubahkan kita punya hidup supaya kita serupa dengan tabiat Tuhan Yesus Kristus. Di sini katakan serupa dengan gambarnya. Maksudnya kita mempunyai karakter of Jesus dalam kemuliaan demi kemuliaan. Firman Tuhan katakan bukan sedikit saja, tetapi Tuhan kan berterusan. Dia akan menukarkan, Roh Kudus itu akan menukarkan hidup kita. Semakin kita akan maju. Dalam firman Tuhan yang terkandung dalam 2 Korintus bab 3 ayat 18 mengatakan, dari kemuliaan demi kemuliaan kita akan semakin maju. Jadi mulai daripada hari yang kita terima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah janji melalui Roh Kudusnya yang ada pada kita Dia akan menukarkan hidup kita dari kemuliaan demi kemuliaan. Sebab di sini juga dikatakan mencerminkan kemuliaan Tuhan seperti Yesus, dan kita ikut apa yang Dia telah buat. Maksudnya kita akan ditukar. Siapa yang tukarkan? Roh Kudus itu akan tukarkan. Jadi kalau kita semua pikirkan tentang hidup kita dari hari yang kita sudah terima Tuhan Yesus Kristus, dari hari yang kita sudah serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga sekarang, kan kita punya hidup semakin maju, khususnya dari kerohanian, semakin maju. Mungkin kamu dan saya tidak tahu bahwa banyak sudah perubahan sudah terjadi dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang berdekatan, orang khususnya di rumah kamu, kawan kamu di kampung, kawan kamu ya, di desa kamu, di kampung kamu, tempat kamu punya kerja, tempat kamu bersekolah, semua orang akan tahu bagaimana karakter masing-masing. Dan kalau kita pikirkan, kita kadang-kadang kita akan rasakan, ya, dulu saya akan buat begini, percakapannya saya begini, saya dulu ini orang yang selalu marah, tetapi sekarang sudah kurang. Kadang-kadang kita pun heran kalau kita pikir kembali tentang hidup kita. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu dari hari yang pertama, disebabkan Roh Kudus ada dalam tubuh kita, Dia akan tukarkan kita punya hidup. Kita akan tukar semakin
yang disebutkan dalam Bible, dikatakan dia akan menukarkan dari kemuliaan demi kemuliaan. Baik, saya mau tanya satu soalan. Mari kita tengok dalam Bible, apakah Tuhan yang mau tukarkan? Kadang-kadang saya pikir, bila saya baca firman Tuhan, dia katakan dia mau tukarkan punya hidup. Saya tanya sendiri, apa yang dia mau tukar? Dia katakan supaya sehingga saya mencerminkan kemuliaan Yesus Kristus. Mencerminkan supaya saya akan buat apa yang Tuhan Yesus buat. Dan timbullah satu soalan yang saya katakan, apa yang Tuhan Yesus buat? Apa yang dia buat sewaktu dia ada di sini? Mari kita tengok dalam Matius bab 4 ayat 23 mengatakan begini. Ini dalam petikan ini ia sebutkan tentang warisan Yesus. Dalam bahasa Inggris katakan the legacy of Jesus. Apa yang dia buat? Jadi Tuhan mau tukarkan kita punya hidup supaya kita akan buat sedemikian. Jadi sebagai seorang Kristen kita tak mesti tahu apa yang dia mau buat. What does Jesus want us to do? Yesus, mari kita baca ya. Matius pasal 4 ayat 23 mengatakan begini. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan ia memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa ini. Jadi 3 perkara yang di sini yang dia buat dalam Bible katakan warisan Yesus. Apa yang dia buat waktu dia di dunia? Nomor 1, dia katakan dia mengajar. Dia mengajar tentang di rumah ibadat. Dia memberitakan Injil. Dan dia sembuhkan orang yang sakit. Jadi 3 perkara ini yang Tuhan Yesus mau tukarkan kita punya hidup. Supaya kita semua dapat ikutnya. Supaya hidup kamu dan hidup saya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kita akan membuat sedemikian. Siapa yang membuat itu? Tidak lain daripada Roh Kudus yang ada dalam hidup. Itu sudah dijanji. Itu adalah rencana yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita harus berhati-hati sebab akan tibanya satu hari dalam kita punya perjalanan dengan Tuhan Yesus Kristus. Di samping itu kita punya hidup akan semakin hidup kerohanian kita akan semakin dikatakan semakin maju, semakin matang. Jadi kita harus berhati-hati sebab akan tiba satu ketika di mana kita berasa tahap kerohanian kita sudah sampai satu tahap yang tinggi. Ingat, berhati-hati. Satu hari ini, mungkin hari ini tidak. 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. 20 tahun akan datang, kamu akan merasakan, akan timbul satu perasaan dalam hati. Kamu katakan, oh, aku ini sudah tahu hampir segala-gala dalam Bible. Waktu kamu masuk dalam sudah masuk ke gereja dan mengikut baktian. Bila penkhotbah itu membaca, dia katakan sebutkan tajuknya dan terusnya, dan baca satu petikan dari Alkitab.
timbullah perasaan dalam hati kamu, katakan, oh, saya sudah tahu ini, ya, tidak perlu mau dengar lagi. Jadi inilah satu, boleh katakan, bahaya yang dalam kita punya hidup. Pendek kata, kamu dan saya menjadi sombong. Berhati-hatilah supaya kamu tidak dan saya tidak kena penyakit ini. Penyakitnya bernama kesombongan kerohanian. Kamu anggap kamu tahu semua perkara dalam Bible. Kesombongan ini dalam Bible bilang dosa. Kita akan belagang. Kalau kamu sombong, kamu belagang. Kamu akan menunjuk kepada orang lain bahwa kamu ini pandai. Kamu ini lebih pandai daripada dia orang. Ingat, kesombongan adalah dosa. Kita akan menyeleweng. Kalau kita sombong dalam kita punya hidup kerohanian, kita akan menyeleweng dari misi yang diarah oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa misinya? Ialah supaya kamu dan saya, bila kita maju, bila kita sudah menjadi orang yang di dalam Bible katakan orang dewasa dalam kitabnya kerohanian, kamu akan menyeleweng disebabkan ada kesombongan dalam hati. Menyeleweng daripada misi, rencana yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan bilang dia mau menukarkan kita punya hidup dari hari yang pertama kita sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita akan mencerminkan gambar Yesus ataupun ikut apa yang Tuhan dapat, ikut apa yang Tuhan buat. Jadi apa misinya? Nomor satu, supaya kamu dapat dan saya mengajar tentang the kingdom of God, tentang Tuhan. Nomor dua, supaya kamu dan saya dapat menginjil. Dan nomor tiga, ikut langkah Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuat dan berdoa kepada orang yang sakit supaya orang itu akan sembuh. Jadi inilah legasi Yesus Kristus, dan inilah misi Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kita, supaya kamu dan saya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hari ini saja, tetapi hari demi hari. Biarkan peristiwa pohon arak ini memperingatkan keadaan kerohanian kita. Pohon yang berdaun. Orang, maksudnya orang, pendek kata orang yang dari hari pertama sudah terima Tuhan Yesus Kristus, orang itu bersungguh-sungguh mengkaji firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan terusnya. Semua ini akan menambahkan ataupun memajukan hidup kerohanian kita. Kalau kamu dan saya tidak berhati-hati, kita akan menjadi seperti yang terjadi pada pohon arak ini. Pohon arak ini berdaun banyak, tetapi tidak ada buah. Pohon hidup yang hidup seseorang, walaupun hidup dari segi kerohaniannya tinggi,
Dia kata dia tahu segala-gala hal dalam Bible, tetapi tidak ada buahnya. Kalau tidak ada buahnya, hidupnya pun tidak berguna. Jadi dengan itu saya sentuhkan perkara yang kedua. Apa pelajaran yang kita akan terima daripada perkara yang kedua? Ialah pokok yang tidak berbuah. Dan kita tahu pokok yang tidak berbuah tidak guna. Tanpa buah, usaha seseorang yang menanam pokok itu sia-sia saja. Jadi saya teringat, mari kita baca dari Bible, dari Yohanes bab 15, kita akan baca dari ayat 4 hingga 7. Mari kita baca yang berkaitan dengan berbuah. Dan saya mensentuhkan dan saya menjawab soalan itu yang sering ditanya orang. Waktu kita baca dari Bible, satu daripada soalan yang saya tanya saya sendiri ialah, dulu saya katakan, Tuhan katakan mau berbuah. Jadi saya tanya, bagaimana caranya supaya bagaimana hidup saya dapat berbuah dengan lebat. Bukan berdaun dengan lebat, tetapi berbuah dengan lebat. Mari kita baca Yohanes bab 15 mulai daripada ayat 4. Tinggalkan di dalam aku di dalam kamu, dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Pokok itu, demikian juga kamu tidak akan berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalamnya, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Maksudnya, yang tidak berbuah itu akan dipotong, dikarat, dan dibuang. Jadi itu akan ranting yang tidak berbuah akan dipotong, akan dikerat, dan dibuang. Dia akan jadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendak dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudari, ini sesuatu peringatan yang harus kita simpankan dalam hati. Di mana Tuhan katakan dalam petikan ini mengatakan, Yesus katakan, dia adalah pokok, kita ada ranting. Kita harus hidup kita haruslah bergantung kepada Tuhan Yesusku. Tanpa Tuhan Yesus, kita akan seperti dalam cerita ini, ranting hidup kita akan jadi kering dan dia akan mati. Maksudnya tidak akan berbuah, tidak guna. Dalam cerita ini katakan ranting itu akan dipotong, akan menjadi kering, dikumpul dan dibuang dalam api. Saudara-saudari, lepas saya baca ini, saya simpan dalam hati. Saya berdoa, dan saya berdoa supaya saudara-saudari juga akan sadar, hidup kamu dan saya,
Tuhan ada rencana. Rencana ialah supaya hidup kamu dan saya berbuah. Buah, banyak kali saya susah sentuhkan ini dalam saya punya kongsian. Bila kita tanam pokok buah-buahan, kita berusaha untuk menjaga pokok itu dari kecil sehingga dia dewasa. Dan lepas itu dia berbuah. Bila pokok itu berbuah, buah itu tidak dimakan oleh pokok itu sendiri. Maksudnya pokok yang kita tanam itu tidak makan buah sendiri. Buah-buah yang telah dihasilkan oleh pokok yang kita tanam itu, hasilnya buah itu adalah untuk kamu, untuk orang lain, untuk makan. Saudara dan saudari, jadi di sini berhati-hatilah. Maksud saya ialah katakan, kalau kita berbuah, ingatlah, buah itu adalah untuk orang lain. Tuhan menukarkan hidup kita. Dia tukarkan kita punya hidup itu supaya orang akan menikmati segala-gala yang baik dalam kita punya hidup. Kita punya hidup. Saudara dan saudari, dengan itu saya mau teruskan dengan perkara yang ketiga, pokok yang mati. Dalam petikan yang kita baca tadi, ranting-ranting yang tidak lekat dalam pohon, dia akan mati. Saya mau baca dari ayat 1 dan 5 dalam 1 dan 2 dalam Yohanes bab 15. Ayat yang pertama berbunyi begini. Aku pokok anggur yang benar dan Bapakku lah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara dan saudari, mari kita pikir kembali tentang ajaran ini. Yesus katakan, dia adalah pokok, kamu dan saya ada ranting. Jadi saudara dan saudari, pokok, Yesus pokok, kita cabangnya. Cabang-cabang yang tidak bergantung kepada pohon. Hidup kamu dan saya, berkata, hidup kamu dan saya, kalau tidak bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, bergantung kepada Roh Kudus, bergantung kepada kepimpinan Roh Kudus dalam hidup kamu dan saya. Seperti cerita ini, Tuhan katakan, cabang yang tidak lekat pada pohon akan mati. Cabang yang tidak lekat pada pohon tidak akan berbuah. Cuma dipotong dan dibuang, cabang itu akan kering dan ujungnya akan dibakar. Jadi saudara dan saudari, inilah yang saya mau sampaikan supaya kita semua akan ambil perhatian bila kita sudah maju dalam kita punya hidup sebagai seorang Kristen, sama ada hari ini kah, keesokan hari, kita mesti berhati-hati. Biarkan hidup kamu dan saya
selalu bergantung kepada Roh Kudus, supaya kita punya cabang sentiasa lekat pada Tuhan Yesus Kristus. Supaya cabang kamu dan saya, hidup kamu dan saya akan berbuah. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas peringatan bahwa kami adalah cabang dan Engkau adalah pokok. Berikanlah kekuatan pada kami agar memastikan kami sentiasa bergantung kepada Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih sebab kami tahu Engkau ada rencana yang sempurna bagi setiap kami. Kami mau serahkan hidup kami kepada tangan Engkau. Pakailah hidup kami untuk Engkau, untuk kemuliaan Tuhan. Biarkan hidup kami dipakai oleh kamu supaya alat kamu Tuhan untuk memperluaskan kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.